Keluar ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih kepada Waris Satu selaku materi untuk memberikan nantinya semacam sosialisasi penyusunan RPS terbaru dan Bapak Padek beserta seluruh Kaprodi dan para dosen di lingkungan tarbiyah. Bapak Ibu sekalian, bahwa penyusunan RPS terbaru ini penting untuk disosialisasikan karena keinginan kami bersama di tingkat tarbiyah di bawah Waris Satu menginginkan seluruh RPS itu seragam dan paham, penyusunannya paham. Jadi sehingga ketika ada penyusunan RPS kemudian nanti ada grade nilainya itu bukan hasil kopas dari RPS sebelumnya, khususnya di lingkungan pendidikan agama Islam. Kemarin itu sudah ada beberapa dosen yang minta bank RPS kita, yang itu sudah lama. Jadi bank RPS itu saya dapatkan dari masanya prodiannya Bapak Kusti. Itu kami teruskan, dan itu ketika kita lihat ternyata hasil RPS yang dibuat oleh dosen itu hanya merubah bahan ajar saja atau materi per pertemuan, tidak melihat bagaimana cara evaluasinya. Padahal sebagaimana kita ketahui dalam pembelajaran itu perlu adanya evaluasi secara menyeluruh bagaimana tiap pertemuan-pertemuannya. Nah, yang terbaru ini ada RPS yang berbasis MBKM, dan ini terbaru saya lihat itu OB ya, berbasis OB, salah satu perguruan tinggi yang saya tahu sudah melakukan, yaitu Unisma, kemudian UI Malang, dan ada lagi yang swasta itu Universitas Suci Unkafa kalau nggak salah. Itu sudah melakukan, dan saya memiliki modulnya. Cuman saya ingin kita memiliki distingsi, yaitu ciri khas di tarbiyah kita. Jadi bagaimana RPS kita itu nanti berbasis OB, Outcome Based Education, dan nanti ini adalah sesuai dengan peraturan terbaru penyusunan RPS. Oleh karenanya ini agak mendadak karena saya komunikasi dengan Gus Wedi itu pasca kita melakukan rapat RKAT, evaluasi RKAT, sehingga agak mendadak. Dan mohon maaf Gus Wedi, Bapak Waris Satu, ini dari sekian dosen, karena sebenarnya dosennya itu ada 50 lebih, cuma yang hadir insya Allah lebih 51%. Ini kita menunggu beberapa persen, diantaranya Gus Dilal insya Allah akan hadir, Bapak Zainuddin Manani, kemudian Bu Pramesti. Terima kasih Salam. Oke, itu saja dari saya. Ini sangat penting, jadi mohon nanti diperhatikan betul-betul bagaimana penyusunannya. Nanti bisa kita terapkan pada RPS di perkuliahan pada semester depan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan dari Bapak Ikan. Tentunya kita langsung saja ke pemateri yang super ini. Bismillah. Dia juga lagi kurang sehat, tapi punya semangat sekali hari ini untuk bisa menyampaikan materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mati Pak Dekan, Pak Dekan, Pak Prodi, para dosen. Seperti yang dikatakan tadi, ini mendadak karena sebentar lagi kita sudah masuk. Rencananya kami ingin pemateri dari luar, akan tetapi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena memang format RPS itu di panduan ada beberapa model. Saya khawatir pemateri yang nanti menyampaikan justru mengambil model yang tidak kita pakai di Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, takut juga nanti pemateri terlalu banyak bicara tentang panduannya tanpa langsung kepada RPS-nya. Itu juga akan jadi persoalan.
model LPS yang digunakan, yang diambil dari KPT, panduan KPT atau kurikulum pendidikan tinggi 2024. Di lampiran itu di bawah itu ada banyak contoh, banyak template di situ. Kita memilih yang nomor 1 kalau tidak salah. Dan nanti di situ ada contohnya. Kami sudah mengirimkan link Google Drive di grup dosen latihan. Di situ ada panduan, di situ ada format, di situ ada beberapa file yang lain. Baik, yang pertama kami ingin merangkum sedikit isi dari KPT ini dan arahnya kemana. KPT ini tentu saja sesuai namanya kurikulum penyusunan panduan penyusunan kurikulum. Karena ini nanti ceritanya banyak di aspek dekan dan kaprodi berkaitan dengan penyusunan kurikulum, tetapi secara substansi tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, hanya memastikan di bagian outcome-nya, yang nanti itu dipastikan melalui LPS ini. Ada 2 poin penting lah setidaknya dari panduan ini. Yang pertama berkaitan dengan CPL, capaian pembelajaran, bukan CPL ya, CP, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu harus levelnya sudah analisis sesuai dengan peraturan di tahun sebelumnya. Ini panduan ini hanya memperkuat. Karena itu maka di panduan ini bisa dilihat di halaman 70 dan loading. Di situ nanti salah satu yang terpenting adalah strategi pembelajaran. Jadi seperti saya katakan, ada 2 hal penting yang kalau coba boleh kami rangkum. Yang pertama terkait dengan CP-nya, bahwa capaian pembelajarannya itu harus sampai ke level analisis. Nanti bagaimana caranya itu digunakan ini tata kerja operasional. Nanti kami simulasikan. Yang kedua, strategi atau metode pembelajarannya itu berpusat pada mahasiswa. Apa yang dimaksud berpusat pada mahasiswa? Di halaman ini, nah ini strategi pembelajaran ini, halaman 72. Di halaman 72 ini contoh-contoh strategi, ada 8 contoh strategi yang digunakan, strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Misalnya proyek based learning. Mahasiswa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi ini ada satu proyek bareng, garap buku, misalkan garap modul di SMK mana, garap apa. Misalkan kalau di mata kuliah yang saya ampu di studi hadis misalnya, ada suatu proyek yaitu mentahrir hadis kitab apa gitu misalnya. Jadi seluruh hadis di kitab itu yang kemudian diseleksi, lalu dilakukan proses tahrir misalkan, kemudian didokumentasikan. Ada diskusi kelompok ya, ada pembelajaran kooperatif, tidak jauh beda dengan diskusi kelompok di mana dicabutkan. Ada problem based learning, misalkan ada suatu problem di sekolah berkaitan dengan yang kemudian meskipun tidak sampai mengeluarkan sesuatu, tetapi nanti ada laporannya. Apa persoalan mendasar dari sesuatu kejadian di sekolah itu? Misalkan di matematika, kenapa kok lihatmu matematika jeblok? Jadi pembelajarannya ngajak mereka untuk mengupas satu problem. Kemudian inquiry ya berbasis
secara mandiri, keingintahuan. Biasanya metode yang seperti ini itu dikasih topik disuruh nyari sendiri. Saya pernah ngasih nyoba waktu itu seberapa tinggi minat siswa santri terhadap mata pelajaran PAI. Jadi saya minta mahasiswa dibagi kelompok, disuruh pergi ke sekolah, suruh survei seberapa minat yang madrasah yang berbasis pesantren itu minat nggak kepada sama pelajaran PAI waktu itu. Ternyata salah satu hasil dari teman-teman itu yang paling tidak diminati SHI. Nggak pernah ada juara sekali atau santri senang mata pelajaran SHI, sejarah budaya Islam. Atau mungkin ini bisa menggunakan AI, bisa menggunakan berbagai macam sumber daya yang lain. Salah satunya AI untuk mereka yang diajak untuk mengeksplorasi inquiry. Kemudian peer teaching ini mirip dengan manga itu apa namanya micro teaching itu, tapi ini dengan temannya. Ada flip, ada self based learning dan lain-lain. Jadi yang kedua, pembelajaran di panduan ini itu juga bukan itu harus mengarah kepada analisis ditopang dengan strategi-strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang dicontohkan seperti ini. Tidak harus ini ya, tapi contoh-contohnya seperti ini. Jadi bukan cuma presentasi makalah, nanti lama-lama jadi istighosa gitu. Nggak bisa begitu. Disuruh buat makalah, lalu ujian akhirnya atau UASnya itu suruh jawab soal. Ini sudah tidak mungkin kita lakukan di era yang semacam itu. Ini kalau boleh dirangkum jadinya seperti itulah. Nanti dengan bisa baca-baca sendiri. Berikutnya saya ingin menampilkan, nanti di bagian belakang itu ada template-nya. Di bagian belakang panduan ada template, ada beberapa. Di Al-Qalam yang dipakai yang ini. Jangan bisa lihat di bagian di link itu. Yang dipakai di Al-Qalam yang contoh yang ini. Oke. Ini apa perbedaan dengan RPS di waktu yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya? Yang pertama perbedaannya mulai dari sini, ada sub, terus sub ini, terus nanti ini ada penilaian masing-masing sub, terus sub ini nanti yang dijadikan tema. Biasanya di sini kan tema, kalau dia tema lama ini. Ini bukan, ini sub. Ini sub. Penjelasan tugasnya di sini. Oke, saya ingin mencoba dari mana kita ngambil datanya. Kita langsung simulasi bagaimana menyusun RPS. Kalau nama mata kuliah kode tentu saja disahkan ya. Kode rumpun juga disahkan. Lalu ini, apakah ini ada 3? Ya, dosen pengembang yaitu adalah dosen yang bersangkutan, dosen pengampu, koordinator rumpun MK, lalu Kaprodi. Kenapa kok ada koordinator rumpun MK? Karena ini nanti ada masing-masing mata kuliah itu ada koordinator rumpun. Kalau di mata kuliah institusi itu memang koordinatornya koordinator mata kuliah, karena satu mata kuliah di banyak kelas, bahkan di lintas prodi. Tapi kalau mata kuliah keprodian kan hanya ada di satu prodi, nanti itu satu rumpun satu koordinator. Kalau itu koordinator mata kuliah fakultas itu sudah dibentuk oleh dekan. Ini yang
menjadi koordinator mata kuliah evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Itu yang mengecek apakah intinya sesuai dengan template lah. Kemudian ini bagian CPL. Dari mana kita dapat CPL? Informasi ini dapat dari mana? Ini copy paste ya. Ini copy paste. Copy paste dari mana? Ini copy paste dari naskah akademik sebenarnya. Kalau tidak ada naskah akademik atau di Excel dulu ada Kaprodi itu sudah punya Excel yang dikirim. Itu ada kurikulum berbasis box gitu ya, body of knowledge gitu. Itu nanti ada informasi mata kuliah studi hadis ini CPL-nya apa saja. Itu ada di naskah akademik sebenarnya. Nanti lebih rinci Kaprodi mungkin atau dekan ini kalau ada naskah akademiknya ini loh masing-masing CPL-nya. Kebetulan studi hadis itu ada 4, kadang 5, kadang 4, kalau 6 kayaknya jarang ada yang sampai 6. Bahkan kadang cuma 3. Sikapnya 10, pengetahuannya ada 2, keterampilan khususnya 1. Ini saya copy dari naskah akademik. Ini tinggal di copy saja sesuai dengan mata kuliah. Kemudian CPMK, bagaimana merumuskan CPMK ini dapat dari mana? CPMK ini didapat dari sini. Apakah jumlahnya pasti sama? Tidak, boleh dipecah. CPMK misalkan CPL-nya 4, CPMK-nya 5, 6, silakan. Kalau memang kiranya itu butuh dipecah. Kalau kiranya tidak perlu ya tidak usah. Artinya anggap satu CPL, 1 CPMK. Makanya kalau saya di sini 4, ininya ikut 4. Ini hanya tinggal ngambil dari atas lalu di bawah. Yang disesuaikan. Kemudian yang itu di LPS yang lama kurang lebih semacam itu. Yang ini yang baru ini ada sub CPMK, di mana maksudnya adalah kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Nah ini yang kemudian mengambil CPMK ini yang kemudian dipecah. Makanya ini sesuaikan saja jumlahnya. CPL dengan CPMK, CPL-nya 3 ya 3, CPL-nya 4 ya 4, karena nanti akan dipecah di sini. Ada standar tidak ada, jadi berapa ini ya jelas ya tidak ada, tidak akan diatur sedemikian rupa. Cuma kan sub CPMK masa lebih sedikit daripada CMK. Namanya ada sub. Ini saya pecah karena yang CPMK keempat ini CPMK keempat mampu mengklasifikasi hadis dan perawi, itu saya pecah menjadi 2. Ini CPMK ketiga juga saya pecah jadi 2. Makanya jadinya 6. Saya pecah maksudnya saya rinci, tinggal dirinci sedikit kemampuannya. Nah, yang tadi dikatakan di dalam panduan bahwa kurikulumnya ini harus nyampe ke level analisis. Karena itu maka sub CPMK, mulai dari CPMK dan sub CPMK ini khususnya yang ini subnya, jangan semuanya menggunakan kata menjelaskan. Jangan semuanya, harus ada yang sampai menelaah atau menyusun sesuai dengan ini. Kalau jenengan lihat di kata kerja operasional, jadi jangan semua sub CPMK itu hanya ada menjelaskan itu kan ada di C2 memahami. Padahal menurut panduan bahkan mulai tahun 2017 perguruan tinggi S1 itu levelnya sini.
C4. Kognitif 4, memahami, menganalisis. Jadi gunakan salah satu kosakata di sini. Nah, kalau saya tadi menggunakan kata menelaah dan mendeteksi, itu C4. Menelaah dan mendeteksi itu C4, karena ngambilnya dari sini. Nah, ini C4, menelaah, mendeteksi. Biar kalian mikir, gunakan kata di tabel ini. Ini KKO yang terbaru. Ini KKO yang revisi yang baru. Saya gunakan C4. Lalu ada ini mampu menyusun laporan tahlil hadis itu C5, karena menyusun itu C6 sebenarnya, karena itu menciptakan. Menyusun laporan itu termasuk bagian dari menciptakan. Jangan bisa gunakan kosakata yang lain. Yang jelas intinya begini, sub CPMK bolehlah menggunakan kata menjelaskan, boleh C2. Tetapi jangan sampai semuanya begitu, harus ada yang minimal C4. Minimal kosakata di sini naik boleh, harus ada. Itu menunjukkan bahwa capaian pembelajaran, standar capaian pembelajaran yang memang nyampe ke analisis, bukan hanya menjelaskan. Menjelaskan itu memahami, menjelaskan yang gitu kok. Itu kalau di peraturan menteri itu levelnya menjelaskan itu level MTS, bukan level MA. Level MA itu sudah menerapkan MTS. Jadi kalau subjek MK-nya menjelaskan kok ini perguruan tinggi rasa MTS. Karena kuliah ini alhamdulillah. Dan ini level itu alhamdulillah. Menjelaskan kok. Jadi tinggal nambah tabel ya. Ini sebelumnya di LPS template yang tidak ada ditambah tabel. Kemudian memberikan bobot penilaian. Gimana caranya memberikan bobot penilaian? Yang pertama ini di copy. Jadi totalnya ada 6, jadi tulis saja 6. Ini bisa diperhatikan di sini korelasi JPL. JPL-nya ada berapa? 4. Punya saya 4, berarti ininya 4. JPL S10, P5, P21, KK12. Ini dapat dari mana? Ini kan sama persis. S10, P5, P21, KK12. Atau kalau biar nggak ribet, tulis aja JPL 1, JPL 2, JPL 3, JPL 4, itu nggak apa. Yang jelas jumlahnya sama lah. Di sini 4, berarti ini ke kanannya 4. Kalau di sininya 5, ya berarti ini 5. Kalau di sini 3, ya berarti ini 3. Karena ini sub CPMK mau dihubungkan dengan CPL. Jadi berdasarkan jumlah CPL-nya. Karena di sini 4, maka ini isinya 4. 1, 2, 3, 4. Lalu di sebelah kanannya itu ada bobotnya, lalu ada berapa minggu. Itu butuh berapa pertemuan, minggu atau pertemuan. Ini jumlah pertemuannya, ini bobot penilaian. Nah, caranya nganu bobot, ya tinggal di setting-setting aja. Seperti punya saya kan, sub CPMK kelima ini yang C4, sedangkan sub yang CPMK 6 ini yang paling tinggi C5 ini. C5 atau C6 ini. Karena itu saya kasih bobot paling tinggi 40. Tinggal disesuaikan aja, nanti jumlahnya 100. Nah, tinggal di setting-setting aja. Ini kalau ini 40 berkaitan dengan CPL-nya kan
ini mampu menyusun. Menyusun itu sama dengan mampu mengklasifikasi hadis dan murid berdasarkan konsep. Berarti itu JPL keempat dan JPL ketiga. Tinggal dicocok-cocokkan aja, ditaruh di mananya. Yang jelas angkanya ini semakin tinggi C-nya ini, maka bobotnya semakin tinggi. Itu aja ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 100. Ini saya setting ini 5 sama 5 totalnya 10, 5 10, 20, 40, totalnya 100. Lalu kemudian saya perkirakan juga sub CPMK yang 1 itu kira-kira butuh 2 pertemuan, kedua 2, dan seterusnya sampai sini. Meskipun ini hanya perkiraan. Oke. Jadi ini yang bagian pertama yang berbeda dengan RPS yang sebelumnya. Di bagian ini ada sub CPMK, ada korelasi dengan CPL. Kalau sampai kesulitan utak-atik tabel kayak dulu waktu Pak Wanani bingung kalau tabel diklik kanan sepraput, diklik ini gimana caranya nambah tabel, akhirnya kayak tabel anyar dipasang ini tambah rusak. Sampai tinggal download aja dari link tadi itu, template itu tinggal di utak-atik sendiri. Kalau sampai nambah-nambah, kalau memang bisa nggak apa-apa, silakan, monggo. Ya. Tapi biasanya kalau nggak familiar dengan penambahan tabel di Word, itu bisa ngalor ngidul nambahnya ini mencret ini macam-macam gitu. Ono sing kebablas gitu. Kalau nggak ngerti caranya, teknis mungkin nanti di forum atau di kalau sudah selesai lah. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang masuk atau gimana? Oke ya. Nanti jadi saya lagi ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari naskah akademik, minta ke prodi. Ini saya mata kuliah ini apa saja isinya? Nanti itu tinggal copy paste. Kemudian diterjemahkan sedikit ke sini. Lalu ini dipecah, CPMK dipecah menjadi terserah, jangan banyak-banyak kalau bisa, yang 6, 7 gitu, 5, jangan sampai 15 gitu. Kalau 15 habis kebanyakan, jadi nanti sub CPMK-nya itu kalau 15 berarti satu pertemuan. Kaget. Nah, ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari KKO. Harus ada yang level analisis minimal, lebih tidak masalah. Jangan semuanya hanya menjelaskan atau memahami. Nah, itu ya. Kemudian bobotnya ini jumlahnya sesuai dengan JPL-nya. JPL-nya 4 berarti 4. Kalau 3 yang 3. Kalau 2 nggak ada kayaknya. Kalau 5 ya 5. Lalu kemudian tinggal diperkirakan sendiri bobot penilaian juga pertemuannya. Jadi silakan buat kita. Mau tanya untuk yang A3A yang Efektif. sama standar itu Ya. Kata kerja operasionalnya apakah nggak perlu dimunculkan di tabel sub CPMK? Itu kan kalau sub CPMK C2-nya ada mampu menjelaskan. Ya. Kalau yang Afektifnya nggak ada, enggak harus. Oh, harus. Karena kalau mengacu kepada peraturan itu memang yang sangat ditekankan adalah kognitif. Berarti nggak wajib ya? Nggak Nggak ada, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bahkan saya lihat contoh punya beberapa kampus itu perkiraan. Dan afektif itu ya cara ngubure. Apalagi psikomotorik. Apalagi psikomotorik iki iso Pencolotan. pencolotan ora, iki iso jempolnya ora Pak Joko yakin. Psikomotorik banget.
Salto baca. Hanya Gus. Ya. Ini format ini untuk contohnya apa ketika kita BKT ke Ya. KS itu diakui. Jadi kita tidak buat lagi itu untuk Iya. kepentingan. Kalau diakui atau tidak, Unisma diakui, UIN diakui oleh Komunitas PAI-nya. Banyak beberapa kampus pakai format ini. Jadi satu kali dibuat untuk Ya. berapa? Ya. Saya trauma. Tapi yang penting tanda tangan. Oh iya. Ojo mek kontakan nih kosong. Itu sih gak diterima jelas ini. Ini kalau tanda tangan nih kalau stempel BKD tambah kalimat. Itu scan kan? Urusan scan asli ya wis. Paling tidak ini kalau bahasanya malah bahas BKH. kalau bahasanya Komunitas itu ngono yo ngono tapi ojo nambah ya. Scanan tapi kira-kira sing rapi lah. Aku stempelnya gede sak cowek, tanda tangannya saya print misalkan. Ya sing rapi lah. Kadang kewalik atau itu karena stempelnya itu ada di bagian depan, tanda tangan nemburi ketutup. Nah, ini ngono yang ngono tapi ojo nambah gitu katanya. Tapi yang rapi lah urusan kalau BKD nanti. Terus lanjut ya, ada lagi. Terus tadi saya kurang jelas kalau yang formulir untuk yang prodi itu yang tanda tangan siapa? Maksudnya gimana? Koordinator Koordinator ini untuk yang prodi. karena masih belum dibentuk, maka bisa ditandatangani oleh Aprodi juga. Dari dua apa? Ya nggak apa-apa. Karena dia menjabat sebagai koordinator sekaligus pejabat, gitu ya. Dosen pengembangnya sama prodi juga. Nah, es telu wes, kayak campur es telu ya. Iya, Pak. Jadi ada kayaknya dulu. Panggil dekan gimana? Ya, dekan kalau nggak salah. Wakil dekan nggak ada, Pak? Wakil dekan ngapain? Panggil dekan aja itu. Biar ada kerjaan. Oke kerjaan. Ya. Kalau mata kuliah kefakultasan atau mata kuliah institusi tidak harus buat sendiri ya. Boleh tim yang menyusun satu RPS untuk semua, silakan. Misalkan kayak di PAI itu kan satu mata kuliah kan banyak kelas. Banyak sekali. Itu. Misalkan mata kuliah kurikulum pesantren dan madin itu kan 4 kelas, berarti ada 4 dosen. Ya buat satu aja, lalu dipakai untuk semua. Usul satu aja, bareng-bareng, lalu nanti dipakai untuk semua. Tidak harus per orang. Makanya disebut dosen pengembang LPS. Oke, kita lanjut deh. Ini deskripsi singkat, dapat dari mana? Ini dapat dari naskah akademik, pokok pembahasan dapat dari naskah akademik. Boleh direvisi sedikit, jangan terlalu jauh. Kalau dulu ini yang akan masuk ke bagian bawah, sekarang ini tidak begitu terlalu penting pokok pembahasan. Pustaka ya silakan diatur sendiri, dosen penggabungnya siapa, mata kuliah prasyarat. Ini kalau memang ada. Sebenarnya di naskah akademik itu ada penjelasannya apakah mata kuliah ini ada mata kuliah prasyaratnya atau tidak. Kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya. Ini seperti yang dulu. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian badan dari RPS. Kalau tadi kepalanya. Kalau dulu ini yang sangat berbeda ada di sini di kemampuan akhir sama di sini di tengah ini.
Kalau dulu di sini di kolom kedua ini diisi dengan pokok pembahasan. Bahkan di pertemuan pertama itu dikasih perkenalan, kontrak kuliah. Sampai satu pertemuan, kadang pertemuan kontrak kuliah nih. Akhirnya satu semester kontrak kuliah, mari perkenalan sampai satu semester. Nah ini secara RS kontrak kuliah tidak dimasukkan di sini ya, tidak dimasukkan di RS. Yang awalnya adalah topik pembahasan itu diganti dengan subjek MK. Tinggal ngopi aja dari sini. Kita kan sudah buat subjek MK. Subjek MK 1. Subjek MK 1. Ini kita copy, set, taruh sini. Tadi berapa minggu? Kan tadi sudah diperkirakan 2. Tulis berarti pekan pertama sampai kedua, 2 minggu kan. Indikator ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, tinggal dikasih aja ketepatan menjelaskan apalah gitu kan di sini. Nah, ini yang agak sedikit berbeda di bagian tengah. Di bagian tengah ini kira-kira kalau andaikan ada tes itu apa? Ya dikarang aja tidak apa-apa. Meringkas materi kuliah misalnya kan. Ada pedoman setoran. Memang sebenarnya Bapak Ibu kuliah yang benar-benar kuliah itu per subjek MK itu ono tes. Aslinya gitu sebenarnya. Tapi kita nggak bisa kayak gitu, tidak masalah. Tapi tulisannya gitulah. Tulisannya begitulah. Jadi per sub itu ada tesnya. Meskipun prakteknya kita nggak bisa sampai seperti itu ya. Terus ini. Nah ini yang sedikit agak perlu dilihat, perlu diperhatikan. Ini 2 MGX, 2 MG kali gitu ya. 2 SKS kali 50. 2 ini apa? 2 ini 2 minggu. Karena di sininya 2 minggu. Ya, MG itu minggu. Kali, ini bukan X ini, bukan MGX. Kali 2 SKS. Kali 50 menit itu menit 50 menit karena memang sebenarnya satu SKS itu 50 menit. Jadi kalau yang 2 SKS tulisannya di sini 2 MG kali 2 SKS. Kalau yang 3 SKS berarti ini tinggal diganti ya 3 MG kali 3 SKS. MG-nya enggak, MG-nya tergantung di sini ya. MG-nya tergantung berapa minggu. SKS-nya. Kalau ya MG-nya kan tergantung tadi. Bisa jadi subjek MK bisa nggak satu subjek MK 3 minggu ya bisa. Kalau kira-kira itu 3 pertemuan baru selesai. Jadikan 3 minggu tidak apa-apa. Subjek MK-nya cuma 4 satu semester. Subjek MK-nya cuma 4 bisa. Berarti itu pembahasannya besar-besar semua itu. Satu sub 3-4 pertemuan hanya bahas itu toh dengan berbagai macam teknik atau strategi. Begitu pula yang di sini. Seperti saya katakan, seharusnya kalau yang ideal banget itu, yang namanya kuliah itu per subjek MK ada tesnya, per subjek MK ada tugasnya. Aslinya gitu. Kalau nggak bisa gitu, udah apa-apa. Tapi tulisannya paling tidak gitu. Makanya di sini dikatakan tugas 1 menyusun ringkasan. Ya silakan. Ini mau dikasih tugas apa silakan. Ini contohnya sekedar menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang A. Ini sama dengan di atas 2 MG 2 minggu. 2 SKS kali 60 untuk PT. PT itu pembelajaran tugas ya. Singkatannya saya lupa. Kalau KM itu kegiatan mandiri. Banyak KM-nya ya. Terstruktur kan. Terstruktur, ya. Terstruktur. Iya.
Kalau PB itu, kalau di peraturan itu memang ada 3. Jadi satu SKS itu kalau di peraturan menteri ya, satu SKS adalah satu SKS pertemuan perkuliahan 50 menit ditambah tugas yang kira-kira dikerjakan 60 menit 1 jam, ditambah kegiatan mandiri yang kira-kira dikerjakan 60 menit 1 jam. Jadi yang namanya satu SKS itu di kelasnya 50 menit, kemudian kira-kira dia dikasih tugas yang dikerjakan selama 1 jam, kemudian dia melakukan sesuatu, browsing kayak apa, tidur 1 jam, apa kayak pengalaman apa, atau ke lokasi, atau berpuisi kayak apa, buat catatan atau macam-macam, itu 1 jam. Sebenarnya begitu yang disebut satu SKS. Jadi kalau 3 SKS berarti di kelasnya 150 menit, tugasnya itu 3 jam, kegiatan mandirinya 3 jam dalam 1 pekan. Tidak harus bersama. Itu yang disebut 1 SKS, 3 SKS per pekannya seperti itu seharusnya. Makanya tulisannya seperti ini jadinya 2 minggu dikali per minggunya berarti 60, 2 kali 60, 2 kali 60, karena 2 SKS. Jadi gampangannya lek loro ini manjat loro, lek telu ini tinggal diganti telu, ini diganti telu. Untuk yang minggunya tergantung yang ada di sini. Segitu aja. Ya. Oke. Ini karena punya saya tidak jauh beda, subjek PMK 1, 2, 3 sampai 3, 4 itu sama semua, maka jadinya tidak jauh beda. Saya hanya ngutak-ngatik ininya, karena semuanya sama, menjelaskan. Baru berubah banyak itu di subjek PMK kelima. Ini setelah UTS. UTS itu tidak harus di pertemuan ke-8, tidak harus. Tergantung. Intinya jangan sampai UTS itu ada di tengah subjek PMK. Tergantung ketuntasannya. Mau taruh ke 9, kebetulan punya saya subjek PMK keempat itu selesai di pertemuan ke-8. Berarti UTS-nya itu saya taruh di 9. Ya, jangan mau taruh di 8, tergantung namanya aja lah. Kaitannya dengan karetan? Enggak ada masalah, karena jika di dalam siangkan tidak berpengaruh, honorarium juga nggak berpengaruh, nggak ada masalah. Kemudian ini yang kita nyampe kepada pembahasan yang karena punya saya subjek PMK kelima tadi menelaah, ini masih tidak jauh berbeda. Hanya tugasnya itu mengkaji dan mendeteksi suatu hadis. Model anunya tidak jauh berbeda. Tetapi di sini karena saya ini pakai tugas, yaitu dokumen status hadis berdasarkan rantai sanadnya. Tugasnya begitu. Dengan nanti mau model seperti apa silakan. Nah, bagian yang paling penting ini harus ada seperti tadi strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jangan diskusi kelompok terus, tetapi gunakan PJBL, proyek, studi lapangan, studi kasus di lapangan atau apa yang kemudian mereka nanti kalau ke lapangan
maksudnya ke sekolah, bagaimana pembelajaran gorengan, pembuatan gorengan